mengapa Bapa meninggalkan Yesus? Mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Alasannya adalah karena Yesus sebagai pengganti yang memikul dosa seluruh umat manusia. Bapa meninggalkan Yesus karena Yesus sebagai pengganti kita manusia. Saudara-saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang suci. Dan Allah yang suci tidak mungkin bisa bersatu dengan orang yang berdosa. Makanya di dalam Habakuk 1 ayat 13a dikatakan, matamu terlalu suci. Allah itu terlalu suci, terlalu kudus, sehingga dia tidak mungkin bersekutu dengan orang berdosa. Dan kalau Yesus mau menggantikan kita, dia harus mengalami ini, yaitu keterpisahan dengan Bapaknya. Karena dosa adalah pemisah antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Karena Allah yang maha suci tidak mungkin bisa bersatu dengan orang yang berdosa. Kalau kita perhatikan bagaimana pada waktu manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, relasi mereka dengan Tuhan itu sangat bagus. Hubungannya atau relasinya berjalan dengan baik. Tapi saudara, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Allah menghalau mereka, mengusir mereka dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ketika dosa terjadi, Allah mengusir mereka, Allah menghalau mereka. Karena Allah yang suci tidak bisa bersekutu atau berelasi dengan orang yang berdosa. Karena itu saudara, nas pemimpin kita tadi, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa adalah pemisah antara kita dengan Allah yang suci. Dosalah yang membuat manusia berdosa terpisah dengan Allah. Dan kalau sekarang Yesus di atas kayu salib mau menggantikan kita, itu artinya dia mau menanggung keterpisahan itu. Dia mau menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya mendapatkan keterpisahan itu, tapi Yesus sekarang menjadi pengganti kita. Bukan kita yang menanggungnya, tapi Kristus yang menggantikannya. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Orang berdosa yang terpisah dari Allah. Yesus tidak berdosa, sehingga tidak mungkin dia bisa terpisah dari Allah. Tapi kalau dia mau menanggung keterpisahan itu, menggantikan kita, tidak bisa tidak, dia harus mengalami keterpisahan itu. Dia harus ditinggalkan oleh Allah. Sama seperti manusia yang berdosa, yang tidak mempunyai relasi atau hubungan dengan Allah. Jadi saudara, dosalah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dan sekarang Yesus di atas kayu salib menggantikan kita. Dan semua dosa seluruh umat manusia dilihat oleh Allah Bapa kepada anaknya sendiri. Karena Yesus adalah pengganti orang berdosa, maka murka Allah ditempatkan kepada Yesus. Sehingga inilah yang membuat Bapa meninggalkan Yesus. Sekarang di atas kayu salib, dosa seluruh umat manusia dilihat, yang dilihat di dalam Kristus. Yesus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan karena itu Bapa menimpakan semua murkanya, sehingga karena dosa adalah keterpisahan dengan Allah, maka Yesus pun mengalami keterpisahan itu. Saudara-saudara,
perhatikanlah bagaimana murka Allah terhadap dosa. Bahkan ketika anak yang dikasihinya sendiri pun harus menanggung murkanya, dia tidak menyayangkannya, apalagi dosa-dosa itu ditemukan pada diri kita. Jika itu ditemukan pada diri kita, ingat, dia tuh tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia juga akan menimpakan murkanya kepada kita. Jikalau Yesus saja, anaknya yang dikasihi, dia menimpakan segala murkanya, apalagi kita. Dia pun tidak akan membiarkan kita begitu saja, karena dia Allah yang suci dan kita orang berdosa. Karena itu saudara, jangan pernah meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa itu yang sudah menyebabkan Kristus terpisah. Dan karena itu kita tidak boleh terhibur oleh dosa remeh yang bagaimana, karena itu membuat kita terpisah dari Allah, baik dari dunia ini bahkan sampai di dalam neraka selama-lamanya, jikalau kita harus mati tanpa Kristus. Jadi seandainya dia tidak mengalami keterpisahan ini, maka kita semua akan berada dalam bahaya murka Allah, dan kita akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Di dunia ini saja, kalau Tuhan atau Allah meninggalkan kita tidak lagi mendapatkan hadiratnya, atau bagaimana kita tidak lagi merasakan kedekatan Tuhan ketika kita membuat dosa dan kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana perasaan kita? Itu pasti tidak ada damai sama sekali, gelisah, sumpek dan sebagainya. Terlebih lagi kalau sampai kita mati tanpa Yesus, selama-lamanya itu kita akan menjalaninya di dalam neraka. Kita akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaannya. Karena itu saudara, dari fakta inilah Yesus mengalami keterpisahan itu untuk menggantikan kita yang seharusnya mengalami keterpisahan itu.